Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan Iman Syabanu dan saya, Fahmi Raimansyah, akan menjelaskan tentang kriptografi dan kriptosistem. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan informasi melalui teknik-teknik seperti enkripsi dan dekripsi. Dalam konteks modern, kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa data dapat dikirimkan, disimpan, atau diproses dengan aman. Penjelasan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi, proses mengubah data atau pesan asli seperti plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci. Sedangkan dekripsi, proses mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci yang sesuai. Penjelasan ciphertext. Ciphertext adalah hasil proses enkripsi, yaitu data atau teks yang telah diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh manusia tanpa menggunakan kunci atau metode dekripsi yang sesuai. Ciphertext digunakan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, terutama dalam pengiriman data melalui jalur jaringan yang tidak aman. Elemen kriptografi. Plain text ditandai dengan M untuk pesan atau P untuk plain text. Bisa merupakan suatu aluran bit, file text, bitmap, aliran suara digital, dan citra video digital. M adalah data biner. Hypertext ditandai dengan C dan data biner. Kadang-kadang ukurannya yang seperti M, fungsi enkripsi E beroperasi pada M untuk menghasilkan C. Berikut notasi matematikanya. E buka kurung M tutup kurung M sama dengan C. Sedangkan proses kebalikannya yaitu fungsi dekripsi D beroperasi pada C untuk menghasilkan M di buka kurung C tutup kurung sama dengan M. Fungsi matematika digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi disebut dengan cipher atau algoritma kriptografi. Semua keamanan pada algoritma didasarkan pada kunci, bukan didasarkan pada rincian algoritma. Contohnya, plain text, kata kuncinya enkripsi, eh, kemudian ciphertext, kata kuncinya dekripsi, dan kembali ke plain text. Tujuan kriptografi, yaitu tujuan kriptografi seperti kerahasiaan atau confidentially, layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Autentikasi, layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik dengan mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user autentikasi atau entity authentication, maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Layanan ini direalisasikan dengan menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Integritas data atau data integrity. Layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Layanan ini direalisasikan dengan tanda tangan digital. Tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengiriman pesan menyangkal, melakukan pengiriman atau menerima pesan penyangkal telah menerima pesan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iman Sabano. Selanjutnya yaitu cryptosystem, yaitu sistem atau rangkaian protokol yang menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan komunikasi atau data. Suatu algoritma ditambah semua kemungkinan plain text, ciphertext, dan kunci. Kriptosistem terbagi menjadi dua,
yaitu algoritma simetris dan algoritma public key. Pertama yaitu algoritma simetris, yaitu metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, sehingga hanya mereka yang memiliki kunci tersebut yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi data. Kelebihan dari algoritma simetris yaitu cepat dan efisien, sehingga cocok untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar. Relatif mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan pasangan kunci seperti pada algoritma asimetris. Kekurangannya yaitu distribusi kunci. Kunci harus dibagikan dengan cara yang aman yang dapat menjadi tantangan dalam sistem yang kompleks. Dan juga skalabilitas yang terbatas. Jika banyak pihak yang terlibat, jumlah kunci yang diperlukan meningkat secara eksponensial. Yang kedua yaitu algoritma public key, yaitu sebuah metode kriptografi yang menggunakan sepasang kunci publik dan kunci private. Kunci publik digunakan untuk enkripsi dan dapat dibagikan kepada siapa saja, sedangkan kunci private digunakan untuk dekripsi dan harus dirahasiakan oleh pemiliknya. Algoritma public key memungkinkan komunikasi yang aman tanpa perlu berbagi kunci rahasia di awal, karena kunci publik dapat dibagikan secara bebas. Kelebihan dari algoritma public key yaitu tidak perlu distribusi kunci rahasia. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas. Kedua, mendukung tanda tangan digital untuk memastikan autentikasi dan integritas data. Ketiga, keamanan kompleksitas matematis membuatnya sulit untuk diretas, sedangkan kekurangannya yaitu prosesnya lambat, kurang efisien dibandingkan algoritma simetris untuk data besar. Yang kedua, kunci private harus dijaga dengan aman. Jika bocor, sistem menjadi tidak aman. Jenis penyerangan pada protokol didasari oleh pengembangan plaintext dan pesan tanpa akses kunci yang disebut cryptanalysis. Penyerangan kriptanalitik yang diasumsikan bahwa kriptanalis memiliki pengetahuan yang sempurna dari algoritma enkripsi yang digunakan. Jenis-jenis serangannya yaitu ciphertext, oriotext, akses penyerangan ciphertext saja, tujuannya untuk memecahkan teks transkripsi dengan analisis pola. Yang kedua yaitu jenis serangan plaintext attack, akses penyerangnya pasangan plaintext dan ciphertext, tujuannya menemukan hubungan antara plaintext dan ciphertext untuk memecahkan kunci. Selanjutnya yaitu jenis serangan chosen plaintext attacks, akses penyerangnya bisa memilih plaintext untuk dienkripsi, tujuannya menganalisis hubungan plaintext dan ciphertext. Selanjutnya jenis serangan adaptive chosen plaintext attack, memilih plaintext berdasarkan hasil enkripsi sebelumnya, tujuannya mengeksploitasi sistem secara iteratif. Selanjutnya jenis serangan chosen ciphertext attacks, akses penyerangnya bisa memilih ciphertext untuk dienkripsi, tujuannya mengeksploitasi kelemahan dalam enkripsi. Selanjutnya jenis serangan chosen key attack, akses penyerang bisa memilih kunci enkripsi, tujuannya menemukan kelemahan dalam algoritma. Selanjutnya jenis serangan rubber host cryptanalysis, akses penyerang ancaman fisik atau psikologis, tujuannya memaksa korban mengungkapkan kunci atau informasi sensitif. Selanjutnya jenis penyerangan pada jalur komunikasi. Yang pertama sniffing, teknik di mana penyerang mencuri data dengan cara mendengarkan lintas jaringan. Yang kedua spoofing, yaitu teknik di mana penyerang memalsukan identitas untuk menyamar sebagai identitas terpercaya dalam jaringan. Selanjutnya replay attack, yaitu penyerang menangkap data yang dikirim dan mengirimkan kembali di waktu lain untuk tujuan jahat. Selanjutnya man in the middle, yaitu penyerang menyisipkan dirinya di antara pengiriman dan penerima untuk mencegat, memantau, atau memodifikasi data. Terima kasih presentasi dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.